Nah, kemarin beliau sempat mengalami matanya agak sedikit kabur dan ada katarak sedikit yang telah didiagnosa dan kemudian dioperasi. Dan ternyata hasilnya Shalom semuanya, selamat datang di dalam acara bisa jadi keseharian para pastor. Dan inilah di sana di mana saya bersama dengan mama saya mau bincang-bincang sedikit tentang apa saja yang baru saja dialami. Nah, kemarin beliau sempat mengalami matanya agak sedikit kabur dan ada katarak sedikit yang telah didiagnosa dan kemudian dioperasi. Dan ternyata hasilnya luar biasa dan sembuh. Amin. Nah, rasanya ya apa waktu itu? Sebelum dioperasi. Sebelum dioperasi itu kayak ngeliatnya seperti kabur atau kayak gimana? Iya, kalau sebelum operasi itu kayak ada kabut, jadi nggak terang sama sekali yang ini. Terus? Nah, terus kalau baca HP suka ngawur, suka jadi mencetnya salah-salah gitu? Iya, salah-salah. Mau pencet A keliru. Mau pencet I keliru apa L gitu. Jadi ya terus mau WhatsApp ke papa pernah nyasar ke orang gitu. Kan kabur gitu. Jadi kabur. Gitu. Terus setelah dioperasi itu sakit enggak atau ya apa? Ya sebetulnya udah 1 tahun lalu itu mama udah kabur. Cuman mau operasi, mau enggak. Ya selain minta mujizat sama Tuhan, sembuhkan Tuhan gitu loh. Kalau bisa kan nggak usah operasi. Yang pertama duit mahal. 2 terus efek-efek juga, berani, keberanian, terus istirahat juga, mesti nggak pelayanan berapa waktu kan, nggak boleh kena debu, nggak boleh angkat-angkat, nggak boleh jongkok, nggak boleh apalagi ya banyak gitu loh, banyak tekanan, faktor-faktor yang lain. Jadi mikir terus tapi akhirnya 1 hari itu mama ke rumahnya oma. Yang di Nginden buka-buka kulkas kan bersih-bersih. Kok di situ ada botol tetes matanya oma. Oma kan dulu kena glukoma toh. Jadi glukoma. Kan buta 1. Terus mama inget, wah kayaknya aku tak berobat kayak confirm gitu loh, udah aku tak berobat di Surabaya, di dokternya oma aja gitu. Kan kemarin ya berani enggak, terus dokter yang mana, yang mana, terus akhirnya ya confirm dah dokternya oma gitu. Nah, apa yang membuat kok sampai akhirnya berani untuk melangkah itu dioperasi aja deh gitu? Iya, karena ya yang pertama udah nggak tahan ya, karena nggak tahan gelap kabut, nggak kelihatan gitu. Jadi kayak nggak enak gitu. Jadi kan pusing, sering munyar gitu. Wah, jadi sekarang sudah baik dioperasi gimana? Sekarang udah terang. Ya cuman ini supaya nggak kena sinar langsung jadi kututup. Ini kan masa pemulihan baru 8 hari. 8 hari baru operasi. Bisa pemulihan tersebut ya. Nggak boleh kena air, nggak boleh berenang, nggak boleh pegang bulu binatang. Ya wes gini aja. Berarti kan kalau Tuhan tuh nyembuhkan kan 1 lewat mujizat, yang kedua lewat dokter, yang ketiga lewat pola gaya hidup. Pola gaya hidup juga. Nah, yang di sini tadi lewat dokter. Ya, ini dokter. Sama ini dijaga supaya nggak kena debu-debu. Supaya nggak infeksi, nggak kambuh lagi gitu. Nah, kalau misalnya firman Tuhan tuh tentang mata itu seberapa penting coba? Kan kalau misalnya dalam ayat firman itu ada ya bicara tentang mata, kalau Tuhan ngarahkan mata Tuhan melihat atau seperti apa gitu. Iya, ini mama tadi itu merenungkan ada ayat di dalam Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat 2. Iya, hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus, pencipta iman dan penyempurna
penyempurna iman kita sampai akhir. Dia telah mengabaikan kehinaan dan tekun memikul salib untuk menerima sukacita yang telah disediakan baginya, dan dia sekarang duduk di sebelah kanan tahta Elohim. Wah. Nah, Kalau jadi ini gimana maksudnya? ya ini mama itu kayaknya gini loh. Apa kalau mata secara jasmani itu kabur, itu udah nggak enak, nggak bisa lihat salah-salah, terus ya keseimbangan juga nggak enak pokoknya. Nah, secara jasmani buta atau rabun katarak aja udah nggak enak. Ya, benar. Apalagi katarak secara rohani gitu loh. Katarak secara rohani. Nah, kan kehidupan ini bisa secara jasmani, bisa kita kan manusia roh, punya jiwa, tinggalnya dalam tubuh ini. Fokus kita bukan kepada dunia ini, tapi kepada surga, kepada masa-masa yang ke depan. Nah, kalau katarak jasmani aja nggak enak, bikin kabur, apalagi katarak rohani gitu loh. Nggak bisa ngelihat mujizat Tuhan, nggak bisa lihat kebaikan Tuhan. Jadi dengar berita ini nyesek, berita ini takut, berita itu keren. Khawatir, bimbang, sehingga nggak ada damai sejahtera, nggak ada ketenangan, keteduhan. Padahal kita ini kan sudah ditebus oleh tubuh Yesus, darah Yesus. Kita itu kan in Christ, di dalam genggaman Tuhan. Jadi nggak boleh panik, gentar. Nah, tapi kalau kita punya katarak rohani, takut, khawatir, denger apa, deg-deg, nggak bisa lihat mujizat Tuhan, nggak bisa lihat kebaikan Tuhan. Jadi hidupnya penuh dengan khawatir, nggak enak gitu, takut, cemas, jadi letih, lesu, lelah, letoy, jadi hidup itu kayaknya susah terus, nggak ada sukacita. Padahal kita kan sudah in Christ gitu loh. Nah, kalau misalnya ada orang kena katarak rohani gitu, kan nggak bisa lihat loh. Apa yang mesti dilakukan supaya dia bisa melihat akhirnya? Supaya bisa melihat di laser ya. Kayak mama di laser ya. Enggak. Ya, supaya kita bisa melihat mujizat Tuhan, ya back to Bible. Baca firman. Keren. Dunia ngalamin apa? Bagaimana roh kita bisa kuat? Baca firman. Kalau kita sedang ngalami masalah berat kayaknya, baca firman 1 Korintus 10:13, masalah tidak melebihi kekuatanmu, ada jalan keluar, ada kemenangan. Terus sedang kekurangan, baca Filipi 4:19, Elohimku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan. Jadi supaya nggak buta atau nggak katarak secara rohani, ya back to Bible, baca gitu. Baca terus renungkan, terus percayai firman Tuhan gitu. Katanya kalau orang melihat itu kan ngelihatnya takut ya. Lebih baik suruh tutup mata aja dan doa gitu. Supaya sesuai dengan firman Tuhan itu dia bisa lihat itu berarti. Bisa lihat firman Tuhan, lihat mujizat gitu. Iya. Ada satu ayat lagi ya tadi. Di 1 Petrus 3 ayat 2 kan, ini tentang mata juga kalau nggak salah. Iya. Ya, ini 1 Petrus berapa tadi? 3 ayat 12. Firman Tuhan ngomong gini. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya terbuka bagi permohonan mereka. Tetapi wajah Tuhan melawan orang yang berbuat jahat. Nah, hari-hari yang sukar, mari kita menabur yang baik, menabur kebaikan-kebaikan. Nah, kita tahu bahwa dengan kebenaran firman ini, mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya terbuka kepada permohonan mama gitu. Jadi kalau misalnya kita merasa sedih, selain kita fokus sama Tuhan, pandangannya kita sama Tuhan, tapi ketahuilah Tuhan juga lihat kita, Tuhan itu juga lihat kita. Mata Tuhan tertuju kepada mama, tertuju kepada Billy. Kita adalah orang yang sudah dibenarkan, dan telinganya, telinga Tuhan terbuka bagi permohonan kita. Nah, kalau kita doa, Tuhan,
biarlah Engkau lindungi, Engkau terus menjaga hidup kami, terus mencukupi, memberkati gereja YHS, keluarga, keuangan, dan percayalah firman Tuhan ini, mata Tuhan tertuju kepada orang benar, dan telinganya terbuka kepada kita. Jadi Mama kepingin kasih kasih encourage Sobat Bisa. Sobat Bisa. Billy Sakarian. Oh, Billy Sakarian channel gitu ya. Ya, Sobat Bisa, apapun masalah saudara, mari kita fokusnya sama Tuhan. Jangan pandang atau jangan lihat sekeliling, fokusnya sama Tuhan. Dan ketahuilah Tuhan juga lihat saudara, sebab matanya tertuju kepada saudara yang sudah dibenarkan, dan telinganya mendengar setiap permohonan doa-doamu gitu. Berarti yang kalau tadi ayat tadi itu tentang kita jangan sampai kita buta rohani, katarak rohani. Kalau yang 1 Petrus ini Tuhan yang melihat ke kita berarti. Iya, kalau Tuhan kan nggak mungkin katarak. Lihat kita. Iya, gimana? Nah, jadi bagus, Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada kita gitu. Jadi sekarang proses pemulihannya sudah 8 hari, hari keberapa? 8 hari, hari ke-9. Hari ke-9, berarti sudah mulai jelas ini ya? Loh, dari awal di operasi sudah jelas, cuman jagain jangan sampai kena debu, angin. Nah, Mama kemarin kan senengannya nyapu-nyapu. Jadi kemarin agak merah karena kena debu sedikit, tapi sekarang udah ditetes sudah baik. Oke, luar biasa. Oke deh, sekarang sampai sini dulu kisah tentang apa yang telah terjadi keseharian para pastor. Kita doa dulu buat yang menyaksikan. Yuk. Saudara yang di channel ini, mari angkat tanganmu. Tuhan Yesus, aku berdoa buat setiap anak-anakmu Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu masih berlangsung. Apapun masalah tantangan anak-anakmu yang hadapi, kami tidak mau katarak rohani. Kami mau melihat mujizat-Mu yang akan terus dinyatakan dalam hidup anak-anak-Mu. Setiap persoalan tidak melebihi kekuatan kami. Ada jalan keluar, bukan jalan buntu di depan kami. Tuhan, Kau jamah menghadapi sakit penyakit oleh kuasa-Mu, oleh bilur-bilur Yesus. Setiap anak-anak-Mu disembuhkan, dilindungi juga dari virus-virus COVID Omikron ini. Tuhan, Kau sanggup menyembuhkan. Engkau tidak memberikan roh ketakutan, tapi terus memberikan damai sejahtera, ketenangan, dan kuasa kesembuhan-Mu akan mengalir dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Menghadapi masalah keuangan Tuhan, Engkau Elohim yang sanggup mencukupi setiap kebutuhan kami menurut kekayaan dan kelimpahan di dalam Kristus Yesus. Rumah tangga kami diberkati, ada kerukunan, ada ketenangan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami percaya kuasa-Mu, perlindungan-Mu sudah turun atas setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Yesus Masiah, bless you. Semangat.